Jadi gini, eh kalau ada stigma seperti itu boleh saja. Saya kembali lagi ngomong itu bebas. Tapi kalau ada masalah ngomong ini ndak bisa ngalahkan yang itu misalnya, saya sering hati-hati di situ. Saya takutnya gue pede ngono. Tiba-tiba arek teko ngene. Lah wong dangdut jarang loh ngomong ini, biasa penonton dangdut. Pasti mau ini tok. Lejar jeduk ngono. Tapi saya kios ono lho Pak ngomong ini, Pak. Rusuh itu. Iki nyar mana kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, silakan. Nama rental, alamat, nomor KTP. Terima kasih. Nama saya Budi dari Cobra Sound Cemoro Kandang. Bicara masalah dangdut yang tadi kan ini sound band, ini sound dangdut. Ya. Sebagai soundman-nya Monata mungkin jenengan pernah mengalami ini. Katanya dangdut cenderung ke lumit. Terus untuk era liner sekarang ada yang bilang belum bisa ngalahkan gajahan gitu. Menurut jenengan gimana? Satu lagi, di era yang tadi itu ada kendang itu masuk ke KB, baru ke snack kalau zaman dulu. Mungkin bisa dijelaskan masalah itu, sistem yang tadi itu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan. Ya, jawab singkat padat. Yang mana dulu nih? Ya. Jadi gini, kalau ada stigma seperti itu boleh saja. Saya kembali lagi ngomong itu bebas. Tapi kalau ada masalah ngomong ini ndak bisa ngalahkan yang itu misalnya, itu nggak usah kita berdebatkan. Sampai ndak percaya, sampai ke Madura sama saya sering main di sana. Motor paling enak dan kuat itu ndak ada selain Suzuki Cherry Adi Putro. Kau numpak Pajero gak kaya iki, soalnya apa? Dalane lho tiba pas ukurane. Aku tahu mulu gak sama boleh Cherry sama kurang ajar. Lu tiba terus gak ini dalane harus dipasno tiba no. Pokoknya motor iki mlebu ya wis berarti dalan iku layak ngono. Nek perkara motormu kegedean ban titik gak mlebu urusanmu. Ya, itu maksudnya gini, maksud saya. Itu hanya masalah kalau saya pribadi ya, saya ngomong itu fanatisme. Karena apa? Saya tadi ngomong dari awal. Sehebat apapun orang niru, katakan ada sound set ini ya. Ini patokannya jenis musik ini. Ada orang niru, bikinnya kan lebih bagus pun. Sing ngomong jeduke tuke luwih tuk dukure. Dadi lek suara tuk situ lek iso tuk tuk. Dukure dia. Percaya saya, tidak akan bisa melewati yang sudah jadi legend itu. Tapi itu berputar, Pak. Berputar. Jangan lupa, pendengar musik dangdut lapangan. Saya ngomong lapangan ya, bukan yang kaset ya. Kalau yang kaset abadi saya ngomong. Saya ini kan di lapangan kan wis cerongono hampir 10 tahun ini di dunia dangdut. Saya di Sonata hampir 5 tahun, di Monata hampir 6 tahun. Ternyata fan-e iku, Pak, ngali-ngali, Pak. Cara biyen kaitan mlebu ngene iki, wah iki kan ono fan club ngono, Pak. Mesti kenal kan. Oh, Mas, oh ya ketemu. Jarak 2 tahun nanti ya arek koyo. Tiba nono sing wis rapi, kerja pabrik, gak ngurusin di orkes wis. Gak ngurusi, ganti, sudah ganti generasinya. Tapi
Tapi kalau penikmat yang kaset lain lagi, mereka masih. Tapi kan kita kerjanya kan di lapangan. Itu kan sudah bukan wilayah sampean itu. Yang di YouTube, kan bukan wilayah sampean-sampean ini kan melayani yang di lapangan. Jadi penikmat dan itu tuh bergeser juga. Saya mohon maaf, jadi dan itu terjadi. Sekarang kalau kita ngomong di Jawa Tengah, itu ada kualitas besar terhadap beberapa rental. Hari ini enggak. Sudah sonsana, Pak. Serius. Sudah sonsana. Dan kalau mau jujur, kalau kita mau jujur sekarang, coba didengar di YouTube itu. Sonson yang katanya kurang dangdut itu ternyata lu resik loh, Pak, jujur. Rekamannya lu resik, lebih tertib mixingnya. Itu memang. Dan itu kalau orang dulu sulit membedakan karena apa? Saya dikit nyetel ya, ada mepit itu 15-an ditumpuk luru kayak Twitter situ. Powernya situ tuh udah tetap di situ. Tadi ya masih apa rekamannya enak gak enak wis podo ae wis. Tapi hari ini Pak, minimal orang itu dengarnya dari YouTube dan pakai headset. Ini yang buat orang sekarang itu jeli. Saya sering hati-hati di situ. Saya takutnya gue pede ngono. Tiba-tiba arek teko ngene. Lah wong dangdut jarang ngomong ngene, biasa penonton dangdut. Pasti mau ngene tok. Lejar jeduk ngono. Tapi saya iki yo sono lho Pak ngomong ngene, Pak. Rusuh lho. Iki nyar mana kira-kira. Iki wis jeduk wis lercis iki bisa iki. Wis ses iki. Tiba-tiba ngene suwe-suwe, mek lu gede-gede operator ngene tok. Anak rusuh suara ini loh. Nah, ini berarti nanti ada sound clarity, Mas. Sudah terjadi sebetulnya clarity itu. Sudah. Cuma angel. Oke, Mas, untuk pertanyaan kedua, Mas tadi. Untuk pertanyaan kedua ya. Jadi yang KB300. Yang KB300 ya. KB300 itu kalau menurut sampean apa teman-teman kira-kira? Kita tanya orang Kendang. Ndi? Kendang. Wis mangan iki, yo. Wah, iya. Kendang. Sik, aku yakin garu balik. Ayo. Kowe tahu? Ayo. Aku kan mana-mana sih gini, Cek, baru ngamuk, baru gelem ngomong lho. Kendang. Ayo Kendang. Kasih ngomong Kendang. Wis mari mangan ngono. Ora ngomong. Ya, gak apa-apa Mas. Mas, yang penting Ayo. sampaikan. KB300 Untuk Kendang ya, apa, Mas? Kendang. Masuk. Alasannya apa, Mas? Enak Mas. Wih, alasannya enak. Apa menurut kondi, Mas? Tahu gawe ya. Oh, tahu gawe. Custom apa ori? Tahu gawe iki ada dua. Ayo, gawe bokeh ta gawe. Iya. Gawe lah pasti. Iya, ya. Ya. Pakai. KP300 ya. Pertama, bagi musisi yang nyaman bagi mereka. Mereka bisa memutuskan sendiri bagaimana tone yang dia kejar. Satu. Ya, kedua, KP300 itu ada sesuatu yang memang unik kalau menurut saya. Ampli PV. Kalau kita ngomong ampli jazz chorus misalnya, atau Marshall JM900 atau yang lain lah, itu suara yang ada di speaker dan output dari pre-out itu suaranya beda. Sama tau gak stereo chorus, Mas? Tahu ya? Iku stereo apa outputnya pre-out ambil speaker iku lho podo. Jadi PV itu unik, PV biru-biru ya. PV strip biru itu unik, teman-teman. Jadi suara keluarnya di speaker sama pre-out itu sama. Kalau di Marshall itu baru ada teknologinya baru-baru yang apa istilahnya speaker simulator nggak salah. Ya, jadi itu ditombol dia bakal hampir sama antara output speaker dan output pre-out. Tapi kalau PV persis, Mas. Makanya PV ku outputnya dijobot, dicolong. Ya suara sing metu dek gini ampli iki itu bakal keluar sama signalnya itu.
masuk ke mixer. Dan satu hal lagi, di KB300 itu saya tidak tahu komponennya apa, dia itu punya kayak kompres gitu kan. Saya merasa ada kayak kompres kayak mixer ini. Yang lebih kerasa lagi yang Verona. Dia itu per channelnya sudah punya kayak ada kompres. Itu uniknya rangkaian analog. Jadi kalau kita nggak pakai KB, kita harus angkat gini itu gede. Ya. Angkat gini itu gede, yang terjadi bocor, terus dinamikanya liar. Tadi pas tuang kendangnya rotok jeguk iki, suara langsung guk mau speaker ini medit. Tapi kalau pakai AB enggak. Uniknya di situ KB 300 itu. Oke ya, paham. Jadi kalau memang diomong KB 300 itu kenapa kok harus ada? Tapi saya nggak tahu dulunya itu mereka pakai KB 300 itu benar-benar tahu ada fungsi itu atau ketepaan latihan itu ben jamben latihan lah kayak backsound doa. Ya, yang mari ngono. Lah iki kendangku rek karep gak banter dhewe rek ngene. Oh iki ono anu iki ampli cepno kene. Dicepno cep. Yo pertama karo enak gak enak paling. Pokoknya diputer-puter wah enak sip wis. Terus saya main niku iki anu iki kudune yo output iki jebukan ngene. Oh ya wis diadal-adal ditokno output ngono. Paling asale lho. Saya yakin nggak ada khusus penelitian atau nggak ada, tapi itu trial error yang ketemunya enak. Tapi saya mohon maaf ya, terutama lihat kalau saya sampai gini, kalau ada yang KB 300 ED kalau nggak salah tipenya yang agak tinggi gini, itu lihat digawe dangdut ori, enak mana. Tapi kalau yang KBA yang tumpuk ini lihat digawe koplo enak aja nih, karena tune di mid nyulonya bagus dan koplo. Tapi saya nemukan ada lagi yang lebih enak punel di bawahnya itu yang ED. Oke. Cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Ayo, yang mau bertanya ada dapat hadiah. Dari Aqua. Oke, belakang. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zubed dari Noval Audio. Saya mau bertanya Pak, kan misal ada 2 mixer, monitor sama FOH ya. Nah, kan yang di monitor itu kayak kendang kan ada karakteristik sendiri ya Pak ya. Ada misal, oh high mid turun kan di monitor seperti itu Pak ya. Low mid naik gitu ya. Nah, yang di FOH kan ada operator sendiri kan nggak tahu Pak kalau gitu. Nah, caranya agar operator FOH tahu karakteristik yang di panggung itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung Mas Iwan. Ya. Jadi kayaknya yang depan nggak usah perlu tahu, ya. Nggak harus tahu yang di atas. Dia udah yang di atas, urusannya di atas. Yang di depan. Sampean kalau sudah disewa, dirental sekalian sama orangnya, tukang mixingnya ya. Sampean udah disewa, ya udah berarti yang sewa itu sudah percaya sampean. Jadi kalau misalnya yang di atas ngomong, Mas, lumite kurang munggah, high-nya turunin misalnya. Itu karena dia kebutuhannya dia aja yang di panggung. Kalau masalah di depan itu sudah, itu terserah soundman FOH. Jadi kalau orkesnya khawatir iki ya nyawa soundman. Bawa dewe. Nomor telepon Mas Iwan masih ada ya? Masih, Oh, nanti iya. di belakang aja. Mana? Paham. Satu lagi pertanyaan. Nanti ada lomba mixing 4 analog, 4 digital, 4 peserta. Nanti yang menilai juri Mas Iwan ya. Diambil 1 peserta. Nah, ini pertanyaan dari Joyo Division. Mas, kasih
tips and trik kayak Mas Iwan mixing itu sebenarnya menjaga dinamika dulu atau ekualisasi dulu? Oke, dinamika apa lagi? Dinamika Pembangunan. LED, data LED. Mas Dian dinamika. Oke, jadi ekualisasi atau dinamika? Kalau saya lebih ke dinamika dulu. Apa itu dinamika? Baiklah. Dinamika gini loh, cara nyanyi ya, nggak tahu sangat mau ngomong alat musik terus bisa ngomong penyanyi ya. Jadi kan anak penyanyi sing ini, nggak nyanyi, nonton saya, oke terima kasih. Iku dinamika, ya. Jadi dari aku nyanyi malu-malu kucing merpati, tapi yang bengok kayak ngureng-ngureng bojone. Ya, itu namanya dinamika. Artinya apa? Seberapa dia itu pelan ketika dia menyampaikan sesuatu, itu Anda harus tahu. Dan seberapa kuat ketika dia mengeluarkan semua tenaganya, itu kan sampai harus tahu. Dan semua alat musik juga sama seperti itu. Dan itu lebih penting bagi saya daripada ekualisasi, karena ekualisasi itu hanya bentuk pewarnaan ya. Tapi ketika kita kecolongan dinamika, waduh, kayak rasanya sambil berdek mas. Ya. Jadi dinamika pasti saya amankan dulu, baru saya main EQ. Tapi kalau misalnya parah ini, parah dalam arti gini, ada vokal yang ternyata dia benar-benar nggak punya high, dia benar cuma low. Nggak tahu karena apa, karena konstruksi salah apa horne haike rada mumet kademburi ta apa karo ya. Ya kita harus equalize dulu. Kalau parah ya. Jadi sesuai kebutuhan sebetulnya, tapi kalau saya lebih sering lihat dinamika dulu. Makanya saya lebih sering pegang tin dulu daripada ke equalize. Ya. Itu mas. Berarti lihat kebutuhan ya, Mas Hani, ya, dinamika dan ekualisasi. Ini kita lanjut pertanyaan apa sesi berikutnya? Nggak ada pertanyaan? Berarti sudah paham semua mas. Alhamdulillah ya. Oh ya. Nah, kita satu lagu, main satu lagu. Kita lanjutkan tadi mengawinkan antara bass dan kendang. Kan tadi belum kawin. Oh iya, belum. Iya kan? Nah, ya, sekarang ayo kawin. Ayo kawin. Monggo silakan. Kendang. Gak iso ngomong sean. Marekan paling. Kendang iki gak iso ngomong. Langsung gini mas ya. Langsung sini. Takdut mas ya. Takdut toh ya, maku biasa. Ya, klasik ya. Oke. Oke Ji. Vokal neck Ji.
Jadi gini ya, saya banyak equalize di sini. Jadi kelihatan, oh ya kelihatan. Canggih. Oh. Ini saya nggak tahu apa karena speakernya. Jadi saya balik lagi ya. Saya di sini apa yang saya equalize itu bukan berarti seperti ini paduannya. Tapi paduannya coba didengar aja. Ya, didengar. Ini saya nggak tahu kenapa saya motong di antara 400-500 itu banyak sekali. Dan bassnya juga. Ini karena setup speakernya atau saya nggak tahu. Tapi saya yang pasti saya lebih senang seperti ini karena saya nanti punya ruang banyak untuk instrumen. Kalau saya bikin suaranya wah dari awal untuk takdut dan bass, saya pasti nggak punya tempat untuk yang lain. Mas coba samain bunyikan lagi. Coba ini saya flatkan dulu ya. Tak. Oke, di flat dulu. Kendang. Kendang, yuk. Nah, ini kan kelihatan memang lebih ono body dan lain sebagainya. Tapi ini udah habis. Ruangannya speaker ini udah. Saya kasih bass aja, saya tambahin bass. Ya, bass, Mas. Ini saya ngomong sudah mulai nggak jelas. Jadi saya ngomong lu, saya gede-gede no ya lu, tetap nggak jelas. Ya. Tapi kalau saya potong, halo tes 1 2 3, saya rasa vokal saya masih bisa present ya. Oke cukup Mas. Bapak Tahu bulat. Jadi kalau trik saya itu seperti itu, saya selalu akan sediakan ruang untuk yang lain karena dan itu tuh instrumennya omake. Makanya bayarannya malah titi, akan wong. Kecuali elektron, Mas. Kecuali elektron. Si Loh, main sama. keyboard, si lanang, si nyanyi bojone. Ini sedang liyo. Saya nyanyi, bojone. Iya. Iku paket hemat. Protes. Iku kadang saya nggawa monitor dhewe, Mas. Dicas pisan. Lanjut, Mas. Tadi Sony nampani ngono tadi. Lanjut, setelah mengawinkan antara kendang sama bass, kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Instrumen apa lagi yang harus masuk? Tahapannya kalau saya ketika gendang dan bass udah beres, saya masukkan biasanya tamborin. Tamborin, ayo tamborin. Ayo. Oke. Tamborin tak lose ya. Mungkin nanti teman-teman lihat saya mixingnya equalize-nya ini terutama yang perkusi ya. Ini bakal banyak EQ pasti. Ya. Musisi ecek. Ayo, duduk. Kakak, tamborin saya nggak apa-apa. Oh enak deh. Ya. Ini kalau oke Mas. Tamborin memang harusnya itu dia harus punya body kan. Kayak ada suara cok harus ada kayak mic-nya dikit. Harusnya saya tahu. Tapi kalau di dangdut saya sering ekstrim untuk tamborin. Saya habiskan semua. Karena apa? Saya sering selip sama ritme. Ya. Dan nanti coba kita lihat. Jadi sering ritme itu suaranya jadi gak bagus. Itu karena saling menutupi sama ini apa? Tamborin. Terus lagi seringnya sekarang gitar dua itu karena mungkin kecanggihan efek dan ingin menggunakan semua kecanggihan yang ada di efek itu. Akhirnya dikai simulator akustik. Terus baru dia equalizer di tekno middle. Kemarin naik itu karena pol. Terus dikai chorus, reverb,
Akhirnya tak pateni ngono ae. Tambah pusing aku ya.